Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Tidak ada yang lebih besar darinya, tiada yang lebih baik darinya, dan hanya kepadanya kita meminta segala sesuatu. Kita juga memohon solawat dan salam yang tulus kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang benar untuk umatnya. Sahabat doa dan keajaiban yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai amalan yang bisa mempercepat terkabulnya doa dan hajat, mari kita lakukan langkah kecil yang besar manfaatnya untuk mempercepat terkabulnya doa kita. Caranya sangat sederhana, cukup dengan melakukan subscribe, like, dan share video ini. Sebab, siapa yang membantu menyebarkan kebaikan, insya Allah segala doa, hajat, dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sahabat doa dan keajaiban, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Jika saat ini Anda sedang menghadapi masalah, entah itu masalah hutang yang menumpuk, bisnis yang hampir bangkrut, atau bahkan rezeki yang seret, jangan berputus asa. Allah Maha Besar dan Maha Pengasih. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan dan bagaimana caranya memberi kita jalan keluar. Selalu berdoa dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Untuk itu, pastikan Anda telah subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang terdekat Anda, serta tuliskan Qabiltu sebagai tanda keseriusan Anda dalam mencari keberkahan. Sekarang mari bersama-sama kita lanjutkan pembahasan tentang tata cara amalan yang bisa mempercepat terkabulnya doa dan hajat. Sahabat, setelah kita berserah diri kepada Allah dan selalu memperbaharui niat kita, saatnya kita mencari cara-cara yang disyariatkan untuk mempercepat doa kita. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Amalan ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Tentu saja, ketika kita mengerjakan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam hari ada suatu waktu di mana tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali Dia akan mengabulkan doanya." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang menunjukkan betapa luar biasanya salat tahajud dan doanya pada malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan tahajud. Karena itulah salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Namun, ada beberapa tata cara zikir dan wirid setelah salat tahajud yang sangat dianjurkan untuk mengoptimalkan doa kita agar cepat terkabul. Amalan ini juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk menggapai segala hajat kita. Sebelum kita lanjut ke tata cara amalan tersebut, perlu kita ketahui bahwa amalan yang akan kita bahas ini memiliki sumber yang terpercaya, yaitu dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf yang telah menekankan pentingnya zikir dan doa dalam mempercepat terkabulnya hajat. Semua yang ada di dalam video ini merujuk kepada amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis syahih yang telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara zikir dan wirid yang akan kita bahas berasal dari petunjuk dalam hadits sahih yang menunjukkan betapa pentingnya zikir dalam kehidupan seorang muslim.
terutama setelah melaksanakan ibadah sholat tahajud. Amalan-amalan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah diajarkan dalam ajaran agama Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak sahabat yang telah mengamalkannya dengan penuh keyakinan untuk memperoleh keberkahan dan mengatasi kesulitan hidup mereka. Bagi kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hidup, seperti kesulitan ekonomi, utang yang menumpuk, usaha yang seret, atau masalah lainnya, amalan yang akan kita bahas ini, insya Allah, dapat menjadi salah satu jalan keluar yang akan membawa keberkahan dan kemudahan. Sebelum memulai tata cara amalan ini, sangat disarankan bagi kita untuk mempersiapkan hati yang bersih, penuh harapan, dan berserah diri hanya kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Jadi jangan pernah ragu dalam berdoa dan memohon kepadanya. Saat kita berdoa dengan penuh keyakinan dan mengikuti tata cara amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hajat kita akan segera terkabul. Sahabat doa dan keajaiban, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang lebih mendalam, yaitu tentang tata cara amalan yang dapat mempercepat terkabulnya doa dan hajat Anda. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya berdoa dan berzikir, mari kita lanjutkan dengan amalan yang sudah terbukti dari Al-Quran dan hadis yang syahih. Tata cara amalan setelah salat tahajud. Setelah Anda selesai melaksanakan salat tahajud, berikut adalah beberapa wirid dan zikir yang disarankan untuk Anda lakukan agar doa Anda lebih cepat terkabul. 1. Membaca istighfar 100 kali. Bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Lafaznya adalah Astaghfirullahi Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, dari segala dosa, dan aku bertobat kepadanya. Manfaat istighfar. Istighfar ini bisa membersihkan hati kita dari segala dosa dan kesalahan, serta membuka pintu rezeki dan kelapangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menganjurkan kita untuk banyak beristighfar, terutama di waktu-waktu yang mustajab, seperti setelah salat tahajud. 2. Membaca selawat Nabi 100 kali. Setelah istighfar, lanjutkan dengan membaca selawat sebanyak 100 kali. Lafaz selawat yang dianjurkan adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Manfaat selawat. Membaca selawat akan membawa berkah yang besar dan mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ini juga menjadi sebab pengampunan dosa dan terbukanya pintu rezeki. 3. Membaca surah Al-Fatihah dan mengirimkannya untuk Rasulullah, sahabat, keluarga, dan para ulama. Selanjutnya, bacalah surah Al-Fatihah dan kirimkan pahala bacaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para ulama dan orang tua kita. Begitu pula kepada seluruh umat muslim dan muslimat. Manfaat membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah doa yang sangat mulia. Dengan membaca dan mengirimkan pahalanya, kita mendapatkan keberkahan yang sangat besar dan doa-doa kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. 4. Membaca Asmaul Husna 100 kali. Setelah itu, bacalah beberapa Asmaul Husna sebanyak 100 kali. Beberapa Asmaul Husna yang sangat dianjurkan untuk dibaca adalah Ya Latifu, Maha Lembut; Ya Mu'iz, Maha Memberi Kemuliaan; Ya Hamidu, Maha Terpuji; Ya Ali, Maha Tinggi. Manfaat Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna dapat mendekatkan kita kepada Allah dan membuka pintu-pintu rezeki.
Dengan mengenal dan mengingat nama-namanya yang indah, kita akan merasa lebih tenang dan segala urusan kita akan dimudahkan. Sahabat doa dan keajaiban, amalan-amalan yang telah kita bahas tadi adalah amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat berperan dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa amalan ini bukanlah sebuah cara instan yang bisa langsung memberikan hasil dalam hitungan detik. Semua itu memerlukan kesabaran dan ketekunan. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap usaha yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat dan ikhtiar kita. Tetaplah berusaha dengan niat yang tulus dan penuh ketulusan hati. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa putus asa, meskipun jalan terasa sulit, karena setiap usaha dan doa pasti ada jalan keluar yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa rezeki dan solusi untuk masalah Anda sudah ada di tangan Allah. Sedikit saya ceritakan sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Bisnisnya hampir bangkrut, hutang-hutangnya menumpuk, dan ia merasa putus asa. Namun ia tidak berhenti berusaha. Setelah mengetahui amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mulai mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Setiap malam ia melaksanakan sholat tahajud, membaca istighfar, selawat, dan Asmaul Husna dengan penuh pengharapan. Setelah beberapa waktu, bisnisnya mulai berkembang lagi. Hutang-hutangnya mulai lunas, dan rezekinya semakin lancar. Sahabat doa dan keajaiban, ingatlah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang senantiasa berusaha dan tidak berputus asa. Jika kita sudah berusaha, tetaplah bersabar dan terus berdoa. Rezeki yang Anda tunggu-tunggu bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Sahabat doa dan keajaiban, sekarang saatnya untuk kita menyatukan hati dan doa. Jika Anda ingin doa Anda terkabul, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kalian untuk menuliskan hajat kalian di kolom komentar, karena saya akan mengaminkannya bersama-sama. Jika Anda telah menerima ijazah amalan ini, tuliskan kata qabiltu sebagai tanda bahwa Anda telah siap menerima keberkahan dan kebaikan yang datang dari Allah. Mari kita bersama-sama angkat tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tuyassira li amran wa an tufarrija anni hammi wa ghammi wa an tuyassira rizqi wa tughniyani bihalalika an haramika wa birahmatika amman siwaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau memudahkan urusanku, menghilangkan segala kesulitan dan kegelisahanku, serta mempermudah rezekiku. Jadikanlah aku kaya dengan apa yang halal, dan cukupkanlah aku dengan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita doakan hajat kita masing-masing. Insya Allah Allah akan mendengarnya dan mengabulkan doa kita. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, serta ketik qabiltu di kolom komentar sebagai tanda kesungguhan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.